Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, akhwat dan ummahat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Melanjutkan pembahasan kita terkait tentang kitab Panduan Amal Sehari Semalam, di mana kita masuk pada pembahasan bab yang ke-7. Bab yang ke-7 tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Kita semua tahu bahwasanya para ulama bersepakat ya, bahwa hukum sholat berjamaah bagi wanita itu berbeda hukumnya dengan bagi laki-laki. Kalau bagi laki-laki, hukum sholat berjamaah itu adalah wajib menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran. Adapun sholat berjamaah bagi wanita adalah hukumnya sunnah. Ya, artinya ya, kalau kemudian para wanita ingin melaksanakan sholat secara berjamaah, maka itu adalah sesuatu yang baik, karena ya, Ummu Salamah ataupun kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhuma, kedua-duanya merupakan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah ya menjadi imam bagi para wanita di zamannya pada saat mereka melakukan ibadah sholat berjamaah. Namun tentunya tidak mengurangi apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Meskipun sholat berjamaah itu hukumnya sunnah bagi seorang wanita, namun tidak apa-apa untuk kemudian dipelajari sebagai bekal ya buat para ummahat dan akhwat sekalian yang paling tidak ya mengetahui terkait tentang keutamaan sholat berjamaah, lalu kemudian ya memiliki ilmu terkait tentang masalah tersebut, yang dengannya kita berharap ya para ummahat dan akhwat bisa ya mendakwahkan kepada para suaminya, mengingatkan terkait tentang bagaimana besarnya pahala sholat berjamaah, atau juga bisa menjadi modal yang berharga untuk ya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya kelak, terutama kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para ummahat dan akhwat sekalian anak laki-laki. Ya. Karena dijelaskan bahwasanya
Seorang ibu itu adalah ya, ibarat sekolah, al-ummu madrasah. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Kalau kalian mempersiapkan seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang baik, dipersiapkan ilmu dan lain sebagainya, maka artinya ya pada saat itu juga kita telah mempersiapkan generasi yang baik. Ya, makanya di beberapa biografi para ulama kita mendapati bahwasanya wara'a rajulin 'azimin ummahatun 'azimah. Di balik banyak sekali tokoh-tokoh hebat, ulama-ulama yang luar biasa, di belakang mereka itu terdapat ibu-ibu yang juga luar biasa. Ya, kita mengenal seperti Al-Imam Sufyan Tsauri, kemudian ada juga Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak ulama-ulama yang lainnya, yang bahkan mereka lahir dalam keadaan yatim, atau sebagian di antara mereka ada yang ditinggal wafat oleh ya ayahnya pada saat mereka masih kecil. Tapi yang menjadikan mereka dan mendidik mereka dengan luar biasa dan mengenalkan kepada mereka terkait tentang ilmu agama, serta kemudian menanamkan kepada mereka nilai-nilai agama, itu adalah para ibu-ibu mereka. Nah, jadi sekali lagi ya tidak apa-apa kita pelajari keutamaan terkait tentang sholat subuh berjamaah. Yang pertama, agar para ummahat dan akhwat sekalian ya bisa mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan tersebut, dan semoga juga bisa menjadi bekal untuk disampaikan kepada suami, atau juga bisa menjadi bekal untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya kelak. Ma'asyiral muslimin, ya akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan beberapa keutamaan daripada sholat subuh berjamaah. Beliau mengatakan, bangun segera di pagi hari dan mengerjakan sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikat orang-orang yang meninggalkan pembaringan lalu segera sholat. Allah akan membanggakan dan memuji orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya, lalu kemudian dia bangkit dan segera sholat subuh secara berjamaah. Allah puji dan banggakan mereka di hadapan para malaikat. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Ya. Allah puji orang yang rela meninggalkan tempat tidurnya lalu bersegera sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung, Allah membanggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikat. Ya, salah satu makhluk ya terbaik Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa menghabiskan waktu-waktu mereka dengan bertasbih, bertahmid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ketika Allah mensifati di antara sifat-sifat para malaikat, kata Allah, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu malam maupun siang harinya, dan mereka tidak lelah untuk beribadah dan juga bertasbih serta bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ini adalah amalan yang luar biasa. Karena tidak mungkin Allah akan membanggakan dan memuji ya seseorang yang melakukan hal tersebut
melainkan amalan tersebut adalah amalan yang luar biasa. Dan para malaikat pun menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang luar biasa. Ya kan kita nggak mungkin muji orang di hadapan orang-orang yang mungkin dia bisa melakukan amalan tersebut. Ya, dia sanggup untuk melakukan amalan tersebut. Dan kita tidak mungkin untuk membanggakan seseorang kalau kemudian amalan tersebut bukanlah amalan yang luar biasa. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Allah puji, Allah banggakan seseorang yang rela meninggalkan tempat tidurnya, lalu kemudian dia bersegera untuk sholat berjamaah di masjid, dan tidak tinggal tanggung-tanggung, Allah puji mereka di hadapan para malaikatnya. Ya, di hadapan para malaikatnya. Ya, ini yang muji Allah langsung. Ya, padahal kita kalau dipuji sama manusia juga itu senangnya luar biasa. Bahkan sebagian di antara kita yang ada yang beribadah niatnya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan malaikat yang merupakan salah satu makhluk Allah yang luar biasa, yang terbaik, yang paling luar biasa dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba Rabbuna azza wa jalla min rajulin tara an wiqaihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi fayaqulu Rabbuna ayya malaikati unduru ila abdi tara an firashihi wa wiqaihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fi ma indi wa syafaqatan mimma indi." Allah Azza wa Jalla takjub terhadap seorang laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya, ya, dalam rangka untuk mengerjakan sholat. Ya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kekasihnya, ya, dalam rangka untuk mengerjakan sholat. Allah berseru, "Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku ini." Jadi benar-benar dibanggakan, ya, dipamerkan di hadapan para malaikat. Ya, diperintahkan seluruh malaikat untuk melihat kepada orang tersebut. Lalu kemudian Allah berkata, ia bangun dari pembaringan dan kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan sholat demi mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku. Ini adalah amalan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa yang juga dilakukan oleh seseorang, meninggalkan bagaimana berleha-leha di tempat tidur, lalu kemudian meninggalkan istri dan juga anak-anaknya, demi untuk melakukan ibadah sholat, demi untuk meraih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, siapa saja yang mengerjakan sholat berjamaah, niscaya mengerjakan sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah, niscaya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kegelapan, yaitu pada hari kiamat. Ya, siapa saja yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya pada hari kiamat.
Buraidah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masjidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Di sini kita perhatikan kalimat basyiril masya'in fi zulm. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan. Ya, berjalan di tengah kegelapan ilal masjid, menuju ke masjid. Ya. Yang pertama kita fokuskan pada kalimat orang-orang yang berjalan. Ya. Berjalan apa? Di tengah kegelapan menuju masjid. Nah, ini berbicara terkait tentang bagaimana keutamaan yang besar kalau seseorang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid dengan cara apa? Dengan cara berjalan kaki. Ya, ini keutamaan bagi siapa saja yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan daripada ya, berjalan kaki menuju ke masjid dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan mengendarai kendaraan. Ya, dan banyak juga asar-asar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lebih memilih untuk berjalan kaki menuju ke masjid dibandingkan ya harus naik kendaraan. Ya, karena setiap langkah yang kemudian dilangkahkan oleh seseorang mulai dari rumahnya sampai kemudian ke masjid itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, "Man tatahhara fi baitihi", barang siapa yang dia sudah bersuci di rumahnya, lalu kemudian dia berangkat menuju ke masjid, ya, dengan berjalan kaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala catatkan pada setiap langkahnya. Yang pertama adalah dinaikkan derajatnya. Kemudian di langkah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan apa-apa yang menjadi dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosanya kepada Allah. Dan semakin jauh tempat tinggal seseorang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang kemudian akan dia dapatkan. Semakin banyak langkah-langkah menuju masjid, maka semakin banyak pula pahala dan kebaikan yang akan kemudian dia dapatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ada ya, sekelompok orang dari Bani Salimah yang mana mereka adalah termasuk bagian dari kaum Ansor, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah lalu kemudian membangun Masjid Nabawi, orang-orang dari Bani Salimah ini tempat tinggalnya jauh dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat awal-awal pembangunan Masjid Nabawi, mereka melihat di sekitar masjid ada lahan kosong yang sekiranya bisa mereka manfaatkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena rumah mereka yang sekarang, tempat tinggal mereka yang sekarang itu jauh dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar kemudian mereka bisa lebih mudah untuk ke masjid. Tujuannya agar kemudian mereka lebih dekat menuju ke masjid. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang menjadi keinginan daripada Bani Salimah tersebut, Nabi panggil mereka, lalu kemudian Nabi tanyakan, ya, benarkah kalian ingin, ya, atau punya keinginan untuk kemudian pindah ke dekat masjid?
Lalu kemudian kata mereka, benar wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kami ingin ya mudah untuk sampai ke masjid, karena kami ingin tinggal berdekatan dengan masjid. Lalu kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Ya, tetaplah kalian tinggal di tempat tinggal kalian yang sekarang, dan jangan pindah ke samping masjid, karena sesungguhnya setiap langkah kaki yang kalian langkahkan menuju ke masjid itu dicatat pahalanya dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat kebaikan dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sabda Nabi ini membuat mereka apa? Membuat mereka bergembira, ya, dan mengurungkan apa yang menjadi niat mereka untuk pindah kemana? Pindah ke samping masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Basyiril masya'ina fil zulmi ilal masjid. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di tengah kegelapan menuju ke masjid. Ya, menuju ke masjid. Di sini dikatakan fil zulmi, ya, berjalan di tengah kegelapan menuju ke masjid. Ya, kalau orang jalan menuju ke masjid di waktu gelap, artinya sholat apa itu? Sholat isya dan juga sholat subuh. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di tengah kegelapan menuju ke masjid. Bin nurit tami yaumal qiyamah, berupa adanya cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya. Cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya. Karena kan salah satu ciri daripada ya umat Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang yang beriman nanti adalah ya bercahaya wajah-wajah mereka. Ya. Wa yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya. Nanti pada hari kiamat akan ada sekelompok orang yang ya cahaya wajahnya bercahaya, dan ada juga kemudian orang-orang yang ya wajahnya gelap gulita. Ya, maka orang-orang yang berangkat menuju ke masjid Allah Jalla wa'ala, ya, terutama pada saat pelaksanaan sholat isya dan juga sholat subuh, ya, dia datang ke masjid Allah Jalla wa'ala untuk sholat berjamaah, maka mereka kelak akan ya berikan kepada mereka cahaya yang sempurna. Makna di kegelapan yakni sholat isya dan juga sholat subuh, sebagaimana yang kita sampaikan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid menunjukkan bahwa cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Jadi bukan diberikan kepada orang-orang yang sholat isya dan subuhnya di mana? Di rumah. Ya. Jadi cahaya yang luar biasa, cahaya yang terang benderang yang Allah janjikan nanti pada hari kiamat, itu hanya Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang sholat isya dan juga sholat subuhnya berjamaah di masjid. Nah, ini keutamaan yang kedua. Ya, keutamaan sholat subuh berjamaah yang kedua. Kemudian keutamaan sholat subuh berjamaah yang ketiga, siapa saja yang mengerjakan sholat fajar, ya sholat fajar ini sekali lagi sholat subuh ya. Siapa saja yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail. Ya, pahala qiyamul lail. Ya, ada istilah qiyamul lail, ada istilah sholatul lail, ada istilah sholat tahajud. Ya, itu apa bedanya, Bu? Kalau qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Ya, dengan
berbagai macam atau rangkaian ibadah. Bisa dihidupkan dengan sholat, bisa juga dengan tilawah Al-Quran, bisa juga dengan zikir, istighfar, atau yang lainnya. Itu namanya qiyamul lail. Jadi tidak hanya terbatas pada ibadah sholat saja. Ya, menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu juga dikategorikan sebagai qiyamul lail. Hanya saja lafal qiyamul lail ini lebih sering merujuk kepada sholat di malam hari karena memang ya arti dari qama yaqumu qiyaman itu artinya apa, Bu? Berdiri ya. Dan ibadah yang dilakukan dengan cara berdiri salah satunya adalah ibadah apa? Ibadah sholat. Ya, makanya sering sholatul lail atau sering juga disebutkan dengan istilah qiyamul lail. Ya. Kalau sholat tahajud, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, sholat tahajud itu adalah sholat yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Itu namanya sholat tahajud. Ya, tapi kalau misalkan kita mau sholat tahajud tanpa didahului oleh tidur, boleh atau tidak? Ya boleh saja. Ini hanya perbedaan dalam masalah apa? Masalah istilah. Qiyamul lail, sholatul lail, kemudian sholat tahajud. Siapa saja yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail. Betapa besar keutamaan ini, sebab akan dituliskan pahala qiyamul lail, sholat malam, ya, ketika tidur di atas pembaringan bila mana kita bangun untuk menunaikan sholat fajar secara berjamaah. Nah, jadi walaupun kita di malam hari itu ya sepanjang malam kita habiskan dengan tidur, tapi manakala kemudian di waktu subuh kita bangun, lalu kemudian kita sholat berjamaah di masjid, ya maka ini dituliskan baginya seperti pahala qiyamul lail. Ini luar biasa sekali. Ini hanya dengan sholat subuh berjamaah saja. Ini Allah catatkan tidur kita sepanjang malam tersebut sebagai apa? Qiyamul lail. Ya, ini makanya ya sayang sekali kalau kemudian ya, amalan ini terlewatkan dan ditinggalkan begitu saja. Ya, ini adalah amalan yang luar biasa sekali kebaikan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti tugas ibu-ibu untuk mengingatkan suaminya dan juga mengingatkan serta membiasakan hal-hal ini kepada siapa? Kepada anak laki-lakinya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Ya. Barang siapa mengerjakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan sholat ya, setengah malam, separuh malam. Ya, ini juga menjelaskan terkait tentang keutamaan sholat isya berjamaah. Jadi barang siapa ya laki-laki yang kemudian sholat berjamaah isya di masjid, maka ya dia mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat setengah malam. Ya, seperti menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh bersama jamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan sholat malam penuh. Ya, semalam suntuk. Ya. Tapi ada pendapat dari para ulama bahwasanya ya sholat subuh berjamaah yang mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat malam semalam penuh adalah kalau dia iringi dengan sholat isya berjamaah juga sebelumnya. Jadi enggak dipisah-pisahkan. Ya, jadi keutamaan mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam suntuk, semalam penuh,
itu adalah bagi mereka yang melakukan sholat isya berjamaah di malam harinya, kemudian juga sholat subuh di pagi harinya juga dilakukan secara apa? Secara berjamaah. Ada juga di antara para ulama yang memahami hadis itu seperti ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Jadi tidak hanya berdiri secara apa? Secara sendiri. Tidak hanya menerangkan terkait tentang sholat subuhnya saja. Tapi keutamaan ya mendapatkan pahala seperti mengerjakan ibadah atau sholat semalam suntuk itu akan diberikan kepada mereka yang sholat isyaknya dia kerjakan secara berjamaah, sebagaimana pula juga di esokan harinya sholat subuhnya juga dia lakukan secara apa? Secara berjamaah. Ya, secara apa? Secara berjamaah. Ya. Jadi itu sebagian apa yang dipahami oleh para ulama. Jadi bukan sholat subuhnya saja. Kalau sholat subuhnya saja, maka sama seperti sholat isyaknya tadi, mendapatkan setengah malamnya saja. Kalau mau mendapatkan pahala semalam suntuk, maka dia sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya juga apa? Juga secara berjamaah. Ya, bisa dipahami Ibu ya? Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, keutamaan daripada sholat subuh berjamaah yang berikutnya ialah para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, Masya Allah. Ya, para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Didoakan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Quran al-Fajr adalah salat fajar atau salat subuh. Mashhuda, yakni dihadiri oleh malaikat malam dan juga malaikat siang. Ya, karena kan waktu subuh itu adalah pergantian ya, waktu-waktu pergantian dari malam menuju ke pagi harinya. Sehingga dihadiri oleh para malaikat malam dan juga oleh malaikat siang. Jadi berkumpul. Nah, ini luar biasa sekali. Abu Hurairah bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, para sahabat, tafdhulu salatul jami' ay al-jama'ah salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'an wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajr. Salat bersama atau berjamaah itu lebih utama 25 kali lipat dibandingkan salat salah seorang dari kalian secara sendiri. Dan malaikat malam dan juga malaikat siang berkumpul menghadiri salat fajar tersebut. Ya, malaikat apa? Berkumpul ya menghadiri salat subuh berjamaah tersebut. Ya, dan juga mendoakan orang-orang yang melakukan salat subuh secara berjamaah tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata, silahkan kamu baca inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Insyaallah luar biasa. Nah, ini ya pahala-pahala yang luar biasa besar. Dan pada prinsipnya kan ya al jazaa'u min jinsil amal. Pembalasan atau balasan dari Allah itu bergantung pada jenis amalan yang kita lakukan. Ya, kalau ya kita kategorikan ya, sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat untuk ditunaikan, terutama sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Makanya Nabi katakan bahwasanya ya, sholat yang paling berat
dilakukan oleh orang-orang munafik itu salah satunya adalah sholat apa? Sholat subuh. Kalau mereka mengetahui apa yang terkandung di dalam sholat subuh dan juga sholat isya tersebut, maka niscaya mereka akan kemudian mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Jadi kalaupun nggak bisa jalan, ya, kalaupun dia bisa hadir ke masjid dengan cara merangkak, maka dia pasti akan pasangkan dirinya untuk apa? Untuk pergi ke masjid, ya, dalam keadaan merangkak. Karena ya, mengetahui bagaimana besarnya keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang menghadiri sholat subuh secara apa? Secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Kalau orang udah hadir dengan cara merangkak itu kan kondisinya udah sangat-sangat menyedihkan dalam keadaan yang nggak mampu lagi gitu. Ya. Kalau mereka tahu ya, kebaikan-kebaikan dan bagaimana luar biasanya pahala yang Allah sediakan pada kedua sholat tersebut, maka mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Nah, ini ya keutamaan yang keempat. Ya, para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kelima, ya, keutamaan yang kelima, keutamaan daripada sholat ya, subuh berjamaah yang kelima ialah jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi mereka yang sholat berjamaah. Ya, jaminan surga dan terhindar dari siksa api neraka bagi mereka yang sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa sholat al-bardain, niscaya dia masuk surga. Sholat al-bardain yang dimaksudkan adalah sholat subuh dan juga sholat asar. Ya. Al-bardain artinya dua sholat yang ditunaikan di waktu dingin. Ya, di waktu dingin. Ya. Dan waktu subuh itu adalah salah satu waktu yang dingin. Sebagaimana juga sholat asar. Ya, setelah berlalunya panas terik di siang hari, kemudian masuki asar, ya, teriknya hilang, kemudian berganti menjadi ya keadaan yang lebih dingin dibandingkan dengan waktu zuhur. Dalam hadis lain beliau bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asra. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, yakni salat fajar dan juga salat asar. Ya, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan juga orang yang salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat apa? Salat asar. Ini adalah keutamaan yang kelima. Allah memberikan jaminan surga dan dihindarkan dari api neraka bagi mereka yang sholat berjamaah, terutama pada sholat apa? Subuh dan juga sholat asar. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, keutamaan daripada sholat subuh berjamaah yang terakhir yaitu orang-orang yang menunaikan sholat fajar berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dhimmah. Dhimmah itu ya perlindungan. Ya, sesuatu yang mengikat antara diri kita dengan siapa? Dengan Allah, itu namanya apa? Itu namanya dhimmah. Dan kita akan tetap berada di atas dhimmatullah,
di atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan apa? Segala apa yang menjadi perintah dan menjauhkan diri dari segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan senantiasa berada pada dhimmatullah. Tapi manakala kemudian kita keluar dari apa yang menjadi ketaatan kepada Allah, melanggar apa yang menjadi perintah dari Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian melanggar apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bari'ad dhimmah, Allah akan berlepas diri dari kita. Ya, pertolongan Allah itu akan kemudian apa? Akan hilang dari kita. Itu namanya apa? Itu namanya dhimmah. Jadi dhimmah itu adalah sesuatu yang memang mengikat antara diri kita dengan siapa? Dengan Allah. Ketika ikatan ini tetap ada, maka niscaya pertolongan Allah dan perlindungan Allah kepada kita itu akan senantiasa tetap ada. Tapi kalau kemudian ini sudah terlepas, bari'atid dhimmah, terlepas apa yang menjadi ikatan kita dengan Allah Jalla wa'ala, maka Allah juga akan berlepas diri dari kita. Ya, Allah akan berlepas diri dari kita. Ya, dan yang mengikat kita dengan Allah Jalla wa'ala itu salah satunya adalah apa? Adalah sholat. Ya, adalah sholat. Al-ahdu bainana. Ya, bahwasanya perjanjian yang membedakan antara kita dengan siapa? Dengan orang-orang ahli kitab. Ya, itu adalah terletak pada sholat. Ya, terletak bagaimana seseorang itu bisa menjaga ibadah sholatnya. Ya, faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah apa? Maka dia sungguh telah kufur. Ya, jadi yang menjadi apa? Dhimmah, ya, adanya ketetapan, adanya sesuatu yang bisa menjadi garansi kita mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah, ya, adalah ketika kita melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Ya, salah satunya adalah apa? Adalah sholat. Ya. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia akan tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan lainnya yang tidak disebutkan pada bahasan ini. Jadi banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melakukan sholat subuh secara apa? Secara berjamaah. Ya, tapi 6 poin ini saja udah cukup banget ini. Jadi motivasi buat kita. Ya, bagaimana besarnya dan luar biasanya keutamaan dan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan sholat subuh secara apa? Secara berjamaah. Nah, kemudian kita masuk kepada bab yang ke-8 ya. Yaitu duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Ya, tetap berada di tempat sholatnya dan tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai matahari terbit. Beliau penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, amalan ini, yaitu duduk di tempat sholat hingga terbit matahari, seusai menunaikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, termasuk sunnah Rasulullah SAW yang sudah jarang terlihat dikerjakan kaum muslimin pada masa sekarang. Ya, jarang memang. Ya, sebagian besar atau rata-rata masjid itu kalau kemudian pelaksanaan sholat subuhnya sudah selesai, mereka buru-buru apa? Matiin lampu masjidnya, kemudian buru-buru mengunci masjidnya. Ya, ini adalah salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, kalaupun ada yang mempraktekkan hanya sedikit sekali. Dan menunggu di tempat sholat selesai sholat subuh sampai matahari terbit, ini tentunya perkara yang tidak hanya dianjurkan bagi kaum laki-laki saja, tapi juga sesuatu yang dianjurkan bagi kaum wanita. Ya, hukumnya sama bagi seorang wanita. Ketika kemudian seorang wanita, para ummahat dan akhwat sekalian, sholat subuh misalkan secara sendiri di rumah,
lalu kemudian dia tetap berada di tempat sholatnya, dia gunakan untuk apa? Untuk berzikir, untuk kemudian tilawah Al-Quran, ya, sampai kemudian terbit matahari, ya, lalu kemudian dia tunggu sampai masuk waktu apa? Sholat duha, lalu kemudian dia kerjakan 2 rakaat, ya, 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Maka ini adalah suatu keutamaan yang besar. Jadi ini adalah amalan yang tidak hanya disunahkan bagi kaum laki-laki, tapi juga disunahkan bagi siapa? Bagi kaum wanita. Jadi nggak hanya dikhususkan bagi laki-laki yang sholat berjamaah di masjid saja, tapi juga disunahkan bagi kaum wanita yang sholat secara sendiri di mana? Di rumah. Nah, ini adalah perkara yang memang jarang sekali diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Maka berdasarkan pengetahuan tersebut, bagi siapa saja orang muslim yang memiliki kelapangan waktu, ya, memiliki apa? Kelapangan waktu dan hati, ya, juga punya kelapangan hati, mau untuk kemudian mengamalkan hal tersebut, maka hendaklah mengamalkannya. Ya, maka hendaklah dia amalkan. Ini penting demi menjaga atau melestarikan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar orang juga tahu ini adalah termasuk salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak terburu-buru meninggalkan tempat sholatnya begitu apa? Selesai sholat subuh. Tapi dia tetap berada di tempat sholatnya sampai kemudian apa? Matahari terbit. Ya, karena juga dalam hadis jelaskan, ya, para malaikat akan tetap dan senantiasa mendoakan seseorang selama dia berada di mana? Di tempat sholatnya. Ya, selama dia berada di tempat sholatnya, maka para malaikat akan berdoa kepadanya, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ya ampunilah orang tersebut dan rahmatilah orang tersebut. Ya, jadi doa malaikat selama kita tetap berada di mana? Di tempat sholat kita, dan kita tidak beranjak dari tempat sholat kita, kecuali kalau memang ada udzur syar'i, udzur tertentu yang membuat kita meninggalkan apa? Tempat sholat kita sementara waktu, lalu kemudian kita kembali lagi. Ya. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beranjak dari tempat, ya, menunaikan sholat subuh atau sholat fajar hingga matahari terbit. Ya, hingga matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, beliau segera bangkit dari situ, ya, dan dahulu para sahabat biasa bercerita tentang berbagai pengalaman pribadi yang terjadi di masa jahiliyah. Mereka tertawa sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Ya, jadi di sini yang jadi syahid di sini dari perkataan Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu adalah Nabi ketika menunaikan sholat subuh atau sholat fajar, maka beliau tidak beranjak dari apa? Dari tempat duduknya sampai apa? Sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Ya, lalu kemudian lebih afdalnya, ya, tunggu sampai matahari itu meninggi setinggi tombak. Ya, setinggi apa? Setinggi tombak, kurang lebih apa? 10 atau 15 menit setelah matahari terbit, lalu kemudian kita dianjurkan untuk apa? Untuk sholat syuruk 2 rakaat. Ya, sholat syuruk 2 rakaat yang pahalanya sama seperti apa? Pahala haji atau pahala umroh. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat sini jadi catatan adalah sholat syuruknya adalah tunggu 15 menit paling tidak setelah matahari apa? Matahari terbit. Jadi jangan kemudian sholatnya justru pada saat matahari apa? Matahari terbit. Ya, justru ini adalah waktu-waktu yang dilarang bagi kita untuk apa? Untuk sholat. Ya, karena ini menyerupai ibadahnya orang-orang apa? Orang-orang penyembah matahari. Maka untuk menyelisih mereka, kita tunggu untuk kemudian
sampai matahari itu agak meninggi setinggi tombak, barulah kemudian kita dianjurkan untuk sholat sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Ya, dan dipastikan ini waktunya harus tepat ya. Dipastikan waktunya benar. Kadang ada yang pedoman di di jam-jam dinding itu juga perlu ditasabbut, perlu kemudian konfirmasi kebenaran waktunya. Ya, perlu untuk kemudian kita teliti lagi kebenaran waktunya, apakah itu memang ya waktunya sholat syuruk ataukah itu adalah justru waktunya matahari terbit. Ya, karena kalau itu maksudnya adalah matahari terbit, ya artinya kita belum boleh untuk sholat. Tunggu 15 menit setelahnya baru kemudian sholat syuruk. Dan biasanya ada di masjid-masjid itu. Di sini ada ya. Waktu sholat subuh sekian, zuhur sekian, asar sekian, nanti ada tulisan syuruk. Nah, di syuruk di situ perlu diteliti lagi, diperjelas lagi. Syuruk di situ maksudnya apa? Apakah syuruk di sini artinya adalah waktu terbitnya matahari ataukah waktu sholat syuruknya? Ya, ataukah sholat syuruknya? Ya. Yang dominan yang pernah saya lihat ya, dan saya perhatikan ya, kalau di jam-jam tersebut yang dimaksudkan dengan syuruk itu biasanya matahari terbitnya matahari. Jadi bukan pelaksanaan sholat syuruknya. Artinya kalau memang di situ menunjukkan misalkan syuruk jam ya 5.50, ya artinya tunggu 15 menit lagi. Berarti jam 6.05 baru kemudian baru kemudian sholat syuruk. Ya, bukan di saat di saat matahari terbit. Nah, dan kalau kemudian kita terburu-buru misalkan, buru-buru ada agenda, ya, sedangkan waktu sholat syuruk belum masuk ya, jangan dipaksakan juga untuk sholat syuruk karena belum waktunya, nggak boleh. Justru kita akan jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dilarang. Kita sholat bukannya dapat pahala, tapi kita sholat justru dapat dosa. Ya, karena kita sholat di waktu yang diharamkan. Ya. Nah, ini adalah tambahan penjelasan dari bab yang ke-8. Ya, jadi bab yang ke-8 ini berbicara terkait tentang anjuran untuk duduk ya, tetap berada di tempat sholat ya, terutama sholat subuh hingga matahari terbit. Nah, kita masuk ke bab yang ke-9 ya. Alhamdulillah bisa dapat 2-3 bab. Yaitu tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Ya, insyaallah ini. Tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salamah al-Asadi, ia menuturkan, pada suatu hari seusai salat subuh kami pergi menemui Abdullah bin Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi pintu, lalu kami diizinkan masuk, tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Seorang budak pun menanyakan, silahkan masuk, mengapa kalian diam saja? Maka kami masuk dan kami melihat Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ya. Ingat ini waktunya setelah sholat subuh ini kan bertamunya. Ia bertanya, apa yang menghalangi kalian masuk padahal sudah dipersilahkan? Ya, lalu kemudian mereka menjawab, tidak apa-apa, hanya saja kami mengira masih terdapat anggota keluargamu yang tidur, jawab kami. Ibnu Mas'ud menanggapi, apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah adalah orang-orang yang lalai? Ya, Masya Allah. Ya, artinya apa? Ya, keluarga-keluarga beliau seluruhnya tanpa terkecuali
itu apa? Itu sudah tidak ada yang tidur, semuanya sudah bangun. Ya, dan bangunnya sebelum subuh. Ya, dan setelah sholat subuh pun kemudian mereka tidak tidur. Jadi gak hanya Abdullah bin Mas'ud saja, tapi apa? Tapi seluruh keluarganya. Ya, tapi seluruh keluarganya, seluruh orang yang berada di dalam rumahnya. Ya, seluruh orang yang berada di dalam rumahnya. Ya. Jadi ini untuk menyanggah tadi sangkaan dari sebagian sahabat yang mungkin apa? Ya agak kecewa untuk apa? Untuk masuk ke dalam rumah karena khawatir mengganggu ada keluarga beliau yang masih apa? Yang masih tertidur. Nah, kemudian ia meneruskan zikir yang sempat terhenti sampai ketika mengira matahari telah terbit. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun memanggil budaknya dan bertanya, apakah matahari telah terbit? Lihatlah keluar. Budak itu lantas melihatnya dan matahari belum apa? Belum terbit. Ya. Dan di sini kita juga belajar, Bu. Jadi nggak apa-apa dan boleh saja kita menampakkan apa yang menjadi ibadah kita kepada Allah. Selama memang apa? Kita bisa apa menata hati kita untuk kemudian tidak terjatuh dalam perbuatan apa? Perbuatan riya. Di sini kan Abdullah bin Mas'ud tetap melanjutkan apa? Melanjutkan zikirnya. Ya, meskipun tadi ya para tamunya itu masuk ke dalam rumahnya dan melihat apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya lagi sampai ketika mengira matahari sudah terbit, ia memerintahkan budaknya untuk kembali memastikan, ya, pelayan, coba kamu lihat apakah matahari sudah terbit. Budak itu lantas melihatnya dan kali ini matahari sudah benar-benar terbit. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengucapkan alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hada wa lam yuhlikna bidzunubina. Segala puji bagi Allah yang membebaskan ya hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Nah, ini adalah contoh dan potret bagaimana apa? Bagaimana kaum salaf ini ya adalah orang-orang yang apa? Tidak membiasakan diri untuk apa? Untuk tidur pagi. Ya, terutama tidur setelah sholat subuh. Ya, terutama tidur setelah sholat subuh. Ya. Dan ini bukan hanya menjadi kebiasaan mereka, tapi juga kebiasaan yang juga mereka tanamkan kepada siapa? Kepada keluarga mereka. Ya, kepada keluarga mereka. Ya, ini mungkin sebagian kita agak sulit untuk apa? Untuk mengamalkannya, terutama untuk melatihnya kepada anak-anak kita. Ya, kadangkala ya orang tua itu bermain perasaan kepada anak-anaknya, melihat anaknya apa? Pules tidurnya gitu kan. Kelihatan capek anaknya. Ya, jadi kalau dibangunin kadang nggak tega. Ya, kadang nggak tega. Ya, padahal Al-Imam Ahmad ketika kemudian beliau menceritakan bagaimana kebiasaan yang luar biasa yang sudah ditanamkan oleh ibunya. Ya, beliau menceritakan bahwasanya di umur 10 tahun itu beliau sudah dibiasakan untuk apa? Untuk dibangunkan jauh sebelum waktu subuh. Ya, jauh sebelum waktu subuh. Lalu kemudian diperintahkan dan disuruh untuk sholat malam. Lalu kemudian ibunya masakin air yang hangat. Ya, lalu kemudian setelah menjelang subuh diantar menuju ke masjid. Ya, dan tidak keluar dari masjid kecuali telah waktu siang hari. Ya, dan seterusnya. Inilah kebiasaan yang luar biasa yang ditanamkan oleh ya generasi-generasi soleh terdahulu terhadap keluarganya. Makanya nggak heran ya lahir dan muncullah orang-orang yang luar biasa, ulama-ulama yang luar biasa. Karena pendidikan dan kebiasaan yang luar biasa yang juga diajarkan oleh siapa? Oleh para orang tuanya. Ya, kita jangan kalah sama apa namanya moto yang dipegang oleh sebagian orang yang memegang prinsip duniawi.
bahwasanya orang sukses itu bangunnya jam berapa katanya? Jam 5. Orang sukses ini dalam kacamata duniawi ya, dalam kacamata duniawi dalam pendapat mereka. Orang-orang yang apa namanya? Menakar kesuksesan itu dengan materi, menakar kesuksesan itu dengan apa namanya? Banyaknya uang, kemudian kendaraan, kemudian rumah dan lain sebagainya. Itu mereka menjadikan slogan itu. Orang sukses itu bangunnya apa? Jam 5 pagi. Ya, bangunnya apa? Jam 5? Jam 5 pagi. Padahal ini adalah kebiasaan yang sudah diajarkan dan ditanamkan oleh siapa? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sukses yang seperti ini tidak hanya dalam masalah duniawi saja, tapi juga dalam masalah akhirat. Orang yang bangunnya di waktu subuh dan nggak tidur setelah subuh, itu memang Allah berikan nanti keberkahan sebagaimana doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keberkahan dalam masalah apa? Masalah duniawi juga Allah berikan. Ya, kita lanjutkan. Syekh Abdul Razak Al-Badr menerangkan, dialog ini mencerminkan gambaran kehidupan salafus salih yang penuh vitalitas serta motivasi tinggi untuk mengoptimalkan waktu pagi, terutama para sahabat. Dengan kedalaman ilmu agama yang dimiliki, mereka bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Kemudian di sini bisa dibaca penjelasan Ibnu Qayyim. Ya, kita ke hadis Nabi. Pagi hari adalah waktu yang penuh berkah lagi berharga berdasarkan doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Dan luar biasanya, ya sahabat yang meriwayatkan hadis ini memberikan testimoni bagaimana memang keberkahan itu Allah berikan kepada mereka yang apa? Memulai aktivitasnya di pagi hari. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pebisnis, ya, seorang pengusaha, seorang pedagang, dan beliau terbiasa apa? Menjajakan dagangannya di waktu pagi hari. Yang dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kekayaan, keuntungan yang banyak. Ya, karena apa? Karena keberkahan di pagi hari. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ini hanya khusus bagi mereka yang apa? Memanfaatkan waktu pagi hari mereka dan tidak dihabiskan dengan apa? Dengan tidur, dengan berleha-leha dan lain sebagainya. Ini adalah doa yang khusus Nabi panjatkan kepada umatnya yang mau apa? Memaksimalkan waktu pagi harinya. Jadi kita jangan kalah dengan apa? Slogan daripada orang-orang ya yang cara pandangnya hanya memikirkan duniawi. Mereka sampai masalah bangun tidur pun kemudian mereka manajemen dengan baik. Ya, mereka bangunnya di waktu subuh. Bahkan ini adalah pedoman yang dijadikan pedoman bagi orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir yang kemudian apa? Untuk mengejar dunia, prinsipnya adalah seperti itu. Nah, kita jangan kalah. Ya. Yang merintahkan kita, yang mengajarkan kita adalah siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kita enggak hanya duniawi, tapi tujuan kita adalah ukhrawi. Tujuan kita adalah untuk dia mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi, tidak selayaknya seorang muslim mengisi waktu ini dengan tidur tanpa adanya kebutuhan yang sifat darurat. Ya, kecuali kalau dapat darurat. Ya, misalkan karena sakit, butuh istirahat yang panjang. Ya. Sebab pagi hari laksana masa muda yang penuh vitalitas dan sore hari ibarat masa tua yang hanya menyisakan tubuh tanpa daya. Orang yang bijak hendaknya memanfaatkan waktu ini dengan membaca zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akan dijelaskan dalam bab zikrullah. Nah, baik, ya, cukup ya sampai di sini, sampai pembahasan yang ke-9. Nah.
Ada beberapa pertanyaan. Nah, bismillah, Ustaz, apakah berbeda pahala ya seorang laki-laki, ya bukannya suami, seorang laki-laki yang berjalan ke masjid dibanding dengan bersepeda atau naik kendaraan? Syukran. Nah, kalau yang kita perhatikan dari sabda Nabi SAW tadi dan beberapa asar dari para sahabat yang lebih memilih untuk berjalan kaki dibandingkan dengan naik kendaraan, maka tentunya berbeda ya keutamaan antara orang-orang yang berangkat menuju ke masjid dengan berjalan kaki dengan orang-orang yang pergi ke masjid dengan berkendaraan, ya mendapatkan pahala yang berbeda tentunya, ya. Namun kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, yang menyebabkan seseorang untuk kemudian lebih memilih untuk ya naik di atas kendaraan dibandingkan dengan dengan berjalan kaki, ya. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalkan pertimbangannya adalah ya tempat tinggalnya yang jauh ya dari masjid, yang kalau kemudian beliau berjalan kaki ya dia nggak mampu karena memang faktor usia misalkan, ya, atau kemudian kalau dia jalan kaki itu bisa terlambat sholat berjamaahnya dan lain sebagainya, maka wallahu a'lam, ya kalau dia ya pergi ke masjid dengan cara berkendara, maka diharapkan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, karena adanya udzur-udzur tertentu tadi, ya karena adanya udzur tertentu saja tadi, ya. Kalau orang udah sepuh misalkan, orang udah nggak kuat untuk berjalan jauh kan, ya kalau dia naik kendaraan menuju ke masjid, ya diharapkan mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjalan kaki menuju ke masjid. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apabila suami atau anak ketiduran tidak sholat berjamaah di masjid, apakah berdosa? Semisal belum mandi junub atau dalam perjalanan kepepet atau benar-benar ketiduran. Jazakallahu khairan. Ya, ketiduran ya. Kalau ketiduran tentunya ini adalah salah satu udzur ya. Ya ketiduran. Artinya memang benar-benar ketiduran ya. Bukan kemudian ya menyengaja tertidur. Ya, kalau memang ketiduran, maka ini termasuk bagian daripada Bagian daripada udzur. Ya. Dan kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena udzur, maka dia Maka dia tidak terkena tidak terkena dosanya. Ya. Apakah berdosa atau tidak? Ini kembali kepada apa yang menjadi keyakinan seseorang. Apakah sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib ataukah sunnah muakkadah? Ya, sebagaimana khilaf di antara para ulama. Kalau condongnya pada pendapat hukumnya adalah wajib, maka tentunya berdosa. Tapi kalau kemudian lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sunnah muakkadah, maka tentunya tidak berdosa. Tapi ya terlewatkan darinya banyak kebaikan, ya kebaikan-kebaikan yang terkandung pada sholat berjamaah. Tapi kalau seseorang meninggalkannya karena ada udzur, maka ya maka dia tidak berdosa kalau kemudian dia berpendapat sholat berjamaah adalah wajib. Karena segala sesuatu ibadah yang ditinggalkan karena adanya udzur, maka dia tidak terkena tidak terkena hukumannya. Ya, karena memang ada udzurnya. Dan ketiduran adalah salah satu udzur. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang kemudian tertidur atau lupa mengerjakan ibadah sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia bangun dan ketika dia mengingatnya. Ya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Satu, umur berapa sebaiknya anak laki-laki diajari sholat berjamaah ke masjid? Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ketika usia mereka sudah menyentuh 7 tahun. Ya, sudah menyentuh 7 tahun. Ya, meskipun kalau misalkan di bawah usia tersebut ingin kita latih untuk ya sholat di masjid juga nggak apa-apa. Ya, selama memang kehadiran anak-anak ini di masjid ini tidak mengganggu kehusyuan daripada apa? Daripada sholat berjamaah. Ya, tidak mengganggu kehusyuan daripada sholat berjamaah. Ya, tapi kalau kemudian kehadiran anak-anak ini bisa mengganggu sholat berjamaah, ya maka sebaiknya ya tidak sholat di masjid. Ya, tidak sholat di masjid. Ya, solusinya sebenarnya adalah ayahnya juga harus ikut. Ya, ayahnya juga harus ikut sholat berjamaah di masjid. Nanti ayahnya yang apa? Yang ngajarin. Ayahnya yang menerangkan terkait tentang adab-adab ketika berada di masjid. Apa yang tidak boleh dilakukan ketika sholat berjamaah, apa yang harus diperhatikan pada sholat berjamaah dan seterusnya. Enggak dibiarkan anak itu ya pergi ke masjid secara liar ya tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, jadi diajarinnya nanti pada saat berumur berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ya, dan pukullah mereka pada saat mereka berusia berapa? 10 tahun. Apakah ada doa agar anak keturunan kita bisa istiqomah salat berjamaah di masjid? Masya Allah, ini penting juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Di antaranya adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang safar. Dan yang ketiga adalah da'watul walid li waladihi, dakwah atau doa orang tua kepada anak-anaknya. Ini yang harus kita pahami dulu. Doa orang tua, ibu dan ayah itu adalah doa-doa yang mustajab. Mau doanya adalah doa kebaikan maupun doa keburukan, dua-duanya adalah doa yang mustajab. Makanya kalau ada sesuatu yang keluar dari lisan kita terkait anak kita, maka pastikan yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik. Mau anak kita nakal dan lain sebagainya, jangan doakan keburukan, doakan dia dengan apa? Dengan kebaikan. Karena apapun yang kita panjatkan kepada anak-anak kita, itu adalah doa yang mustajab. Dan Allah mengabarkan kepada kita terkait tentang bagaimana para nabi dan para rasul terdahulu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anak mereka. Seperti misalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa yang bisa kita amalkan. Ya Allah, jadikanlah aku dan juga anak keturunanku termasuk di antara orang-orang yang mendirikan apa? Mendirikan salat. Ya Allah, ya terimalah apa yang menjadi doa-doaku. Ini doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah, ya agar kemudian apa? Allah menjadikan ya anak keturunan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga salatnya. Atau doa yang juga kita hafal bersama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya Allah, jadikanlah pasangan-pasanganku dan anak keturunanku sebagai penyejuk mata. Ya, apa yang dimaksudkan dengan penyejuk mata di sini? Pernah kemudian ditanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri terkait tentang masalah tersebut, apakah penyejuk mata di dalam ayat ini itu sudah terjadi ketika di dunia, ataukah nanti di akhirat? Kata beliau,
itu sudah didapatkan seseorang ketika berada di dunia, yaitu ketika dia melihat ya pasangannya, kemudian anak-anaknya dan orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya itu tumbuh dalam ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tidak dua doa ini yang bisa kita jaga. Ya, kita doakan kepada anak keturunan kita. Ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan harus yang dikhawatirkan orang tua itu adalah terkait tentang masalah bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ibadah anak-anaknya. Dan nggak usah dikhawatirkan masalah duniawinya. Ya, jangan dikhawatirkan masalah duniawinya. Ya, masalah rezeki itu Allah sudah tanggung masing-masing. Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini sudah ditanggung oleh Allah Jalla wa'ala. Maka nggak perlu untuk dikhawatirkan, nggak perlu untuk dirisaukan. Ya, makanya kan Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika beliau akan wafat, dia panggil anak-anaknya. Lalu kemudian dia bertanya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Yang dikhawatirkan masalah iman dan Islamnya. Beliau nggak khawatir masalah madza ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan sepeninggalku. Ya. Nah, ya, apakah keutamaan sholat di shaf pertama bagi laki-laki? Ya, tentunya shaf yang pertama bagi laki-laki itu jauh lebih baik dibandingkan dengan shaf yang kedua dan shaf yang seterusnya. Yang mana para orang-orang solih terdahulu, para sahabat dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Nah, dan kita nggak usah mendahulukan orang lain. Ya, al-itharu bil ibadati makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu makruh. Ya, itu makruh. Kalau shaf pertama ada yang kosong, jangan persilakan orang lain, kita sendiri yang maju. Berlomba-lomba menuju ke shaf yang pertama, shaf yang terdepan. Jangan persilakan siapa? Persilakan orang lain. Karena ini makruh. Tapi kalau mendahulukan orang lain dalam selain ibadah, maka ini baru apa? Baru terpuji. Iya. Assalamualaikum. Hukumnya apa jika seorang muslimah telah berhijrah menggunakan hijab syar'i dan niqab tetapi masih menjalankan riba, seperti memiliki mobil dengan cicilan bank atau beli rumah dengan cicilan bank, sedangkan ia sudah tahu bahwa riba itu haram? Apakah amalan muslimah tersebut diterima? Ya, kita doakan ya teman-teman kita yang sudah berhijrah, ya sudah kemudian ya menggunakan hijab syar'i dan lain sebagainya, tapi masih belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, termasuk di dalamnya adalah perkara riba. Kita doakan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Ya, kita doakan agar kemudian Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Ya, kita doakan. Ya, di samping kemudian juga kita berikan apa? Berikan nasihat-nasihat. Ya, berikan nasihat-nasihat. Ya, karena kan nasihat itu muaranya, sumbernya adalah sebagai bentuk rasa sayang dan cinta kita terhadap sesama. Ya, terutama terhadap sesama muslim. Ya, salah satu bentuk cinta kita adalah dengan memberikan nasihat. Ya, bisa jadi dengan kemudian kita memberikan nasihat, ya, Allah akan kemudian berikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya, senantiasalah berikan peringatan. Ya, peringatan di sini ada yang menafsirkan
Ya, peringatan yang secara berulang-ulang, diulang-ulang terus. Termasuk dalam masalah penyampaian, ya, perlu mengulang-ulang penyampaian. Ya, karena dalam mengulang-ulang penyampaian itu sesuatu yang bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula dalam masalah nasihat. Ya, nasihat kita ulang-ulang, sampaikan nasihat tersebut, ini juga bisa memberikan manfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan nasihat dari saya secara pribadi, ya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara apa? Secara menyeluruh, ya. Karena yang namanya berhijrah tidak hanya kemudian berubah dari sisi pakaian dan lain sebagainya, tapi berhijrah adalah juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwasanya dikatakan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita tahan lisan kita, ya. Jangan dijelek-jelekkan. Jangan kemudian kita gibahin orangnya dan lain sebagainya. Ya, doakan saja. Ya, doakan agar kemudian Allah berikan taufik kepadanya, berikan hidayah kepadanya, agar kemudian terbebaskan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya? Baik, ya. Akhwat dan ummahat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah Jalla wa Ala, dan yang salah berasal dari kejahilan dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.